Tersingkir dari Piala Dunia oleh Indonesia Belanda sungguh menyakitkan. Kini melihat Indonesia Belanda bermain di putaran ketiga Piala Dunia sungguh pahit. Jika saya adalah pemimpin PFF, saya akan melakukan hal yang sama seperti Pak Erick Thohir dari Indonesia, melakukan naturalisasi dan bermain besar di kualifikasi Piala Dunia. Hubungan Swanson Vietnam tidak cukup untuk menang melawan Indonesia Belanda. Setidaknya harus ada 5 pemain naturalisasi Brazil untuk memenangkan Indonesia. PSSI melirik secara resmi siapa saja pemain yang akan tampil membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ada 34 pemain yang akan dipanggil mengikuti pemusatan latihan akhir di bulan ini di Bali. Di antara pemain tersebut, mayoritas pemain masih berusia sekitar 22 tahun karena pelatih Sintayong tampaknya ingin memberi kesempatan pada deretan pemain muda yang berkemampuan. Namun sebagai penyeimbang, kabarnya ada juga beberapa pemain abroad yang akan dipanggil seperti Marcelo Ferdinand, Ronaldo Kuate, Asnawi Mangku Alam, dan lainnya. Berikut 34 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan atau training center di Bali pada 26 November hingga 5 Desember 2024. Pemusatan ini sebagai ajang bagi Sintayong untuk mematangkan strategi dan pemilihan performa para pemain sebelum turun ke turnamen. Yang pertama ada Ahmad Maulana Syarif dari Arema FC, kedua ada Arkan Fikri dari Arema FC, lalu ada Imade Tito Waratama dari Bali United, Kadek Arel Priyatna dari Bali United, Cahya Supriyadi dari Bekasi City FC, Dava Pasha Samawijaya dari Borneo FC, Rivaldo Eniore Pakpahan dari Borneo FC, Rafael Swick dari Brisbane Roar dari Australia, kemudian ada Afrianto Niko Saputra dari Dewa United, Iva Yener dari FC Utrecht Belanda, Arsa Ramadan Ahmad dari Madura United, kemudian ada Ronaldo Kuate dari Muangthong United dari Thailand, Marcelo Ferdinand dari Oxford United Inggris, Alvan Suhaib dari Persebaya Surabaya, Mikael Alfredo Tata dari Persebaya Surabaya, Kakang Rudianto Persib Bandung, Robi Darwis dari Persib Bandung, Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta, Muhammad Firadi dari Persija Jakarta, Muhammad Raihan Hanan dari Persija Jakarta, Akan Kakak Putra Purwanto dari Persis Solo, Jinadin Faris dari Persis Solo, Asnawi Mangku Alam Bahran dari Fort FC Thailand, Armando Obed Orova dari PSBS Biak, Ananda Rahen Ahed dari PSM Makassar, Muhammad Jaki Asraf Mawadi dari PSM Makassar, Sultan Jaki Pramana Putra Rajak dari PSM Makassar, Victor Benjamin Detan dari PSM Makassar, Erlangga Satyo Dwi Saputra PSPS dari Pekanbaru, Hoki Caraka dari PSS Sleman, dan Pratama Ahmad dari Suwon FC Korea Selatan, Justin Hubner dari Wolverhampton dari Inggris, Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang, Hoki Caraka dari PSS Sleman. Berikut komentar rakyat Vietnam setelah mengetahui timnas Indonesia di AFF dihuni sebagian besar oleh pemain U22. Nampaknya mereka sedikit agak kecewa dengan skuad timnas Indonesia pada perhelatan AFF 2024 yang tidak nampak serius menghadapi kompetisi berikut komentarnya. Tersingkir dari Piala Dunia oleh Indonesia Belanda sungguh menyakitkan. Kini melihat Indonesia Belanda bermain di putaran ketiga Piala Dunia sungguh pahit. Jika saya adalah pemimpin PFF, saya akan melakukan hal yang sama seperti Pak Erick Thohir dari Indonesia, melakukan naturalisasi dan bermain besar di kualifikasi Piala Dunia. Hubungan Swanson Vietnam tidak cukup untuk menang melawan Indonesia Belanda. Setidaknya harus ada 5 pemain naturalisasi Brazil untuk memenangkan Indonesia. Makanya saya kurang suka, tapi skuadnya sangat kuat sehingga jika menggunakan 11 pemain Belanda akan sangat sulit bagi Vietnam untuk menjadi juara. Memiliki gambaran untuk pemain Belanda bersama Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Mungkin Indonesia mereka punya banyak pemain naturalisasi Belanda
Kalah dengan Vietnam adalah aib, menang tidak ada kebanggaan. Indonesia Belanda kalah terus-menerus dari Vietnam pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Indonesia Belanda kalah 8 kali dari Vietnam pada masa guru Park Hang-seo. Setelah piala akan sangat berbeda. Indonesia Belanda tidak bisa melihat bagaimana tim Vietnam mengubah taktik mereka. Tuan Kim Sang-sik akan membuat Indonesia Belanda kalah dari Vietnam seperti ketiga guru Park Hang-seo. Vietnam selalu menjadi musuh Indonesia Belanda 0 final SEA Games dan Piala AFF. Vietnam, tim U23 Vietnam yang terkenal di Asia akan menunjukkan kepada U22 Indonesia Belanda seperti apa wajah asli mereka di Piala AFF akhir tahun ini. Vietnam 5, Indonesia 0, Indonesia Belanda. Siapa yang tidak menginginkan hadiah? Saya sangat ingin kembali bersama Indo. Pemain senior Indonesia tidak diizinkan oleh timnya. Kamu pikir AFF masuk kalender FIFA? Kebanyakan pemain Indo tidak juga main di liga lokal. Indonesia baru-baru ini kalah dari Cina dan Jepang sehingga AFF Indo tidak berani membiarkan pemain dalam negeri bermain. Tuan Elegemen bisa kasih tahu anak-anak muda Indonesia, lihat tim B Thailand dan Vietnam masih akan kalah. Jika Anda memainkan pemain naturalisasi di ibu kota, Anda akan memenangkan kejuaraan. Vietnam dan Thailand tidak akan memiliki peluang. Jadi saat Indonesia Belanda kalah dari Vietnam bertahun-tahun yang lalu, mereka pasti banyak menangis dan menjerit hingga semuanya usai. Beritahu Indonesia Belanda apa itu Vietnam U23 di Stadion Viet Tri Phu To, Pau Tulan dan SEA Games 30 2022. Vietnam mengalahkan Indonesia Belanda 3-0. U22 Indonesia Belanda bertemu timnas Vietnam. Biarkan Vietnam memberi Anda pelajaran hidup. Sejauh yang saya tahu, Thailand dan Vietnam juga pernah berada di level Asia. Anda harus melihat hikmah dari kegagalan tim Vietnam di kualifikasi World Cup 2022 dan belajar dari pengalaman tanpa rasa iri salah di sini. Kita berharap Indonesia mau masuk Tiolot untuk memajukan sepak bola ASEAN. Indonesia akan seperti Vietnam lagi, mereka harus bermain di babak kualifikasi World Cup dan juga bermain di Piala AFF. Ini sangat buruk. Tim Indonesia belum pernah memenangkan kejuaraan AFF ke Tiolot jika gagal ke Piala AFF dan tidak mempunyai tiket untuk ikut Tiolot. Sepak bola Indonesia akan sangat pahit dengan tangan kosong. Apakah tidak ada lagi yang perlu dikatakan? Mengapa saya terus berbicara tentang Indonesia? Dan ketika saya memiliki waktu luang, saya akan kembali ke Vietnam dan menyarankan pemain Vietnam dan untuk mencoba yang terbaik. Jika Anda punya uang dan kontrak gratis, Anda tidak akan mencoba dan menjadi bergairah tentang tim lagi. Ini adalah turnamen yang sangat diremehkan oleh orang-orang sehingga mereka membawa semua pemain muda dan tidak berpengalaman ke turnamen. Mereka tidak merasa malu dan terus mengatakan bahwa Vietnam telah menerima kabar baik seperti ini. Saya merasa malu dan terus mengatakan terdengar terlalu murahan. Ketika mereka mengumumkan keikutsertaannya di Piala AFF, mereka akan mempostingnya. Medianya tidak berbeda dengan media Vietnam yang penuh dengan omong kosong. Apakah Indo kuat? Ya, mereka lebih kuat dari diri mereka sendiri. Ini lebih baik dari tim seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Sampai batas tertentu dibutuhkan beberapa pertandingan. Semua orang punya ambisi besar, tapi cobalah gagal di Piala ASEAN dan Anda akan melihat jauh tetapi tidak bisa. Kaki memang melelahkan. Vietnam hanya pandai menjemput dan menangkap pemain pada kompetisi di mana bola tidak digunakan pada bola. Kemudian pelan terjatuh lalu berlari, kakinya menyambar bola, lalu terjadi sedikit benturan lapangan tapi bola nyamuk. Ini pendapat pribadi, komentar sang pemilik. Jika bukan sistem sepak bola yang tidak memberikan kontribusi apa-apa, maka kata-kata yang meremehkan akan berkurang. Jika Anda takut, jangan menendang tetapi mengharapkan tim Anda mengirimkan tim U untuk menendang itu terlalu memalukan. Menang tidak terlalu memalukan, tetapi kalah dari tim U mereka 10 kali lebih memalukan. Saya harap tim Anda membawa tim B dan bermain untuk memenangkan kejuaraan. Ini terlalu menyedihkan bagi Thailand. Bola bulat, kita tidak tahu siapa yang menang, tahu yang kalah. Yang penting tetap bersemangat. Kalah menang namanya juga perlombaan.
Pasti ada kalah dan menang. Ayo saling mendukung, jangan saling menghujat. Kita yakin juga saja sama timnas masing-masing. Ayo semangat semuanya. Melawan timnas Vietnam U22 sungguh sebuah penghinaan. Kalau Vietnam memang menang tidak apa-apa, kalau kalah lagi mereka diam saja. Jangan khawatir lagi dengan Indo karena kami belum siap. Yang perlu dilakukan saat ini adalah mendorong para pemain baru untuk bergabung dengan tim, karena mereka adalah angin segar, kunci kesuksesan yang tersembunyi. Di Vietnam saya berharap bisa bertemu dengan pemain muda. Mereka yang kurang berpengalaman itu adalah tipe pengecut yang berharap bisa bertemu semua tim lemah tanpa rasa malu dan hanya mengatakan "Hoi, bubar setelah selesai." Jika kalah maka kembalilah dan berbicaralah agar para pemain bisa saling menempel dan belajar dari pengalaman. Tidak ada tali selama tali pengalaman tidak akan habis. Mengapa tidak membahas tentang Filipina atau Thailand versus tim lain, tetapi Anda terlalu banyak berbincang tentang Indonesia? Siswa luar biasa dalam latihan tapi gemetar saat bertanding. Vietnam akan memiliki wajah yang sangat berbeda setelah piala ini. Indonesia Belanda akan mengetahuinya pada 15 Desember. Indonesia menurunkan tim muda untuk menunjukkan Indonesia tak peduli kalah menang di AFF. Yang jelas terlihat tujuan tim muda diturunkan adalah bertanding untuk menguji pemain dan skema serta taktik yang diterapkan pada tim. AFF bagi Indonesia tampak jelas untuk menilai progres evaluasi. Jika kalah dari evaluasi pembelajaran ataupun jika menang tetap jadi evaluasi. Jadi Vietnam jangan khawatir karena Indonesia akan meremehkan tim ASEAN manapun, apalagi tim senior Vietnam di AFF, karena pertandingan lain bisa jadi sebagian dari player muda Indonesia masuk sebagai tim senior dan bertanding lagi versus tim senior Vietnam. Vietnam sekarang tidak bermain melawan siapapun, itulah kebenaran sepak bola. Indonesia dengan junior U22 beberapa pemain senior, sementara Vietnam dengan kekuatan penuh, tetapi mereka tetap takut menghadapi Indonesia U22, apalagi kalau Indonesia dengan full tim. Fakta memang menyakitkan. Timnas yang hanya berharap bisa bertemu tim junior tim lain sepanjang hari, betapa menyedihkan sepak bola Vietnam.